Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Pijar Anugrah. Kamis 6 Januari 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sejumlah kalangan di Indonesia mendesak agar rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur soal pemulihan korban. Itu pasti akan nanti undang-undang ini akan mengamanatkan beberapa misalnya peraturan pemerintah yang terkait dengan teknikal bagaimana nanti pemulihan ini dilakukan, siapa melakukan apa, dan sebagainya. Hong Kong melarang penerbangan dari 8 negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, di tengah kekhawatiran gelombang kasus COVID yang disebabkan oleh varian Omikron. Dan di Perancis, kasus harian COVID mencapai 335.000 dalam 24 jam terakhir, angka tertinggi sejak pandemi bermula. Berita pertama dari Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual menyatakan salah satu hal penting yang tak dibahas dalam rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS adalah soal pemulihan korban. Banyak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma dan tidak mendapatkan bantuan dalam pemulihan. Presiden Joko Widodo telah mendesak pengesahan sesegera mungkin RUU ini. Wartawan BBC News Indonesia, Tri Wahyuni, berbicara dengan salah seorang korban pelecehan seksual dan merangkum laporan berikut. Gampang hidup dengan trauma itu, gitu. Dan gak gampang, pilihan itu butuh waktu, dan mungkin gak akan pernah pulih, kita hidup bersamanya, gitu. Ya, gue punya masalah psikis yang bikin semua jadi berantakan, gitu. Gue dibilang paranoid dan pseudo hallucination. Meli, bukan nama sebenarnya, pernah mengalami beberapa kekerasan seksual saat kecil. Kini, di usianya yang menginjak 40 tahun, memori kelam itu masih menghantui dirinya. Bahkan tanpa dia sadari, membentuk pribadinya seperti sekarang ini. Dulu waktu dia belum sekolah, salah satu karyawan di toko milik orang tuanya melakukan pelecehan terhadap dirinya. Pengalaman buruk lainnya terjadi ketika dia duduk di bangku SMP. Kala itu Meli tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia baru menyadari hal itu ketika sudah dewasa. Bermasalah dalam banyak hubungan relationshipku dengan banyak orang bermasalah. Kayak aku nggak bisa membela diriku sendiri, atau aku kadang nggak tahu apa yang aku mau gitu dari sebuah hubungan. Dan itu ya aku membiarkan aja orang mau apa gitu terhadapku gitu. Karena mungkin dari kecil diperlakukan seperti itu ya. Pemulihan merupakan salah satu hal yang paling krusial dalam kasus kekerasan seksual. Dengan landasan ini, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual atau KOMPAKS mendesak pemerintah mengatur pemulihan korban kekerasan secara lebih rinci dalam RUU TPKS. Dalam draft terakhir RUU TPKS, anggota KOMPAKS Naila Rizky mengatakan proses pemulihan korban tidak banyak dibahas dalam draft RUU TPKS. Gimana nih kalau korban butuh lembaga layanan? Apa misalnya korban yang gak mau melaporkan ke kepolisian misalnya, karena memang mau memilih untuk pulih gitu. Ada nggak salurannya, lembaga layanannya? Boleh nggak dapat layanan dari negara gitu dan lain sebagainya itu. Nah itu yang masih jadi catatan sih, karena kita nggak ngelihat itu ada di draft yang terakhir gitu. Dalam draft RUU TPKS tanggal 8 Desember, hak korban atas pemulihan tercantum dalam pasal 51. Berupa pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial budaya, dan ganti rugi sebelum dan selama proses peradilan sampai setelah proses peradilan. Namun memang tidak dijelaskan secara rinci lembaga apa yang menanganinya dan tidak mengakomodasi kasus yang tidak memasuki peradilan. Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak atau Kemen PPA, Ratna Susyanawati mengatakan, pemerintah akan mengakomodasi masukan dari masyarakat agar RUU TPKS bisa menjadi payung hukum yang komprehensif di dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Namun soal pemulihan korban yang tidak banyak dibahas dalam draft RUU TPKS, Ratna mengatakan hal itu bisa diatur dalam peraturan pelaksana.
itu pasti akan nanti undang-undang ini akan mengamanatkan beberapa misalnya peraturan pemerintah yang terkait dengan teknikal bagaimana nanti pemulihan ini dilakukan, siapa melakukan apa dan sebagainya. Itu jadi tidak mungkin semua itu akan diatur jadi dalam satu bentuk undang-undang gitu ya. Nah, bagaimana memastikan pelaksanaannya nanti di lapangan akan diatur dalam peraturan pelaksana, entah itu dalam peraturan pemerintah, apakah nanti dalam peraturan presiden, ataukah nanti di level-level teknis akan keluar peraturan-peraturan menteri terkait. Selain pembahasan soal pemulihan korban yang minim, RUU TPKS juga mengalami banyak perubahan sejak disusun pada 2016. Salah satunya yang dihapus adalah jenis kekerasan seksual berupa perkosaan. Selasa lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan menteri terkait segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR untuk mempercepat pengesahan RUU TPKS. Demikian Triwahyuni. Baca laporan mendalam di bbcindonesia.com. Kita beralih ke berita mancanegara. Hong Kong mengetatkan pembatasan COVID di tengah kekhawatiran gelombang infeksi yang disebabkan oleh varian Omicron. Pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan penumpang pesawat udara dari 8 negara tidak boleh masuk selama 2 pekan mulai Sabtu 8 Januari. Kedelapan negara tersebut adalah Australia, Kanada, Prancis, India, Pakistan, Filipina, Inggris, dan Amerika Serikat. Lam mengakui ini adalah keputusan yang sulit, namun tetap harus diambil. It is not an easy decision, but having regard to the transmissibility of Omicron, as we have seen in other parts of the world, ini bukan keputusan yang mudah. Namun jika melihat penularan varian Omicron yang kita saksikan di sejumlah bagian dunia, dan jika melihat tingkat vaksinasi di Hong Kong secara keseluruhan, ditambah dengan masukan dari otoritas kesehatan, kita menghadapi situasi sulit terkait dengan penularan lokal. Makanya keputusan tegas ini harus diambil. Prancis mencatat kasus harian COVID-19 sebanyak 335.000, yang tertinggi sejak pandemi bermula. Dalam 24 jam terakhir, tercatat 246 orang meninggal akibat infeksi virus corona. Perkembangan ini terjadi ketika pemerintah mencoba mendapatkan dukungan parlemen untuk meloloskan undang-undang yang membatasi aktivitas orang-orang yang tidak divaksin. Belanda dan Swedia juga mencatat kasus harian tertinggi. Berita lainnya, Paus Fransiskus mengatakan pasangan yang memiliki hewan piaraan sebagai pengganti anak adalah orang yang egois. Berbicara dalam satu pertemuan di Vatikan, Paus mengatakan anjing dan kucing kadang menggantikan tempat anak-anak. Paus menggambarkannya sebagai penyangkalan kodrat manusia sebagai ayah dan ibu. Ia juga menyerukan agar proses adopsi anak dipermudah. Pendengar, para peneliti mencoba melatih sapi agar buang air kecil di jamban, dan ternyata mereka sukses melakukannya. Dalam penelitian di Jerman, sapi-sapi tak lagi kencing sembarangan. Tapi, mengapa sapi harus kencing di toilet? Kita simak jawabannya dalam majalah udara BBC News Indonesia, kali ini bersama rekan Muhammad Susilo. Sepintas, ini mungkin gagasan gila, melatih sapi agar bisa kencing di toilet. Tapi, eksperimen yang dilakukan di Jerman memperlihatkan hewan ternak ini bisa dilatih untuk kencing di jamban khusus, bukan di tempat sembarangan. Eksperimen ini memakai prinsip reward and punishment, hadiah dan hukuman. Ini adalah seekor sapi yang masuk ke jamban khusus. Ia melewati pembatas, masuk ke jamban, dan buang air kecil. Setelah menyelesaikan hajat, ia mendapat hadiah berupa makanan. Uji coba memperlihatkan para peneliti berhasil melatih 11 dari 16 sapi yang ikut latihan toilet, kata Lindsay Matthews, saintis yang terlibat dalam penelitian ini. After about 10, 15 urinations, they easily got this connection
that this was a place where they would be fed. Setelah 10 hingga 15 urinasi, sapi-sapi ini menemukan hubungan bahwa ini adalah tempat untuk buang air kecil. Jika mereka kencing di tempat khusus ini, mereka akan mendapatkan hadiah. Saya bisa mengambil kesimpulan ini karena seekor sapi mencoba berhenti kencing, dan kemudian kencing di jamban khusus agar mendapatkan makanan manis. Jadi, bisa dikatakan mereka berupaya untuk memanfaatkan sistem pemberian hadiah ini. Para peneliti menyemprotkan air ke sapi-sapi selama 3 detik jika mereka buang air kecil di luar jamban. Nah, Anda mungkin bertanya, mengapa sapi harus dilatih untuk buang hajat di jamban? Mengapa tak dibiarkan saja dengan kebiasaan mereka selama ini kencing di tempat terbuka? Jawabannya terkait dengan lingkungan. Lindsay Matthews, saintis dari Universitas Auckland di Selandia Baru menjelaskan, ketika urin sapi jatuh ke tanah, ada proporsi dari urin yang berubah menjadi dinitrogen dioksida. This gas is 300 times more potent than carbon dioxide, and there's a heap of it being produced because there's 1.5. Gas ini 300 kali lebih kuat dari karbon dioksida. Di dunia ada 1,5 miliar hewan ternak dan seekor sapi. Setiap harinya mengeluarkan kencing sekitar 15 liter. Jadi, kencing yang dihasilkan oleh sapi-sapi di seluruh dunia per hari setara dengan air yang ada di 10.000 kolam renang. Itu setara dengan kontribusi 1 hingga 2% emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Selain berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, kencing sapi juga bisa menyebabkan kontaminasi terhadap air tanah. Para peneliti mengatakan mengambil sekitar 80% urin melalui jamban khusus untuk sapi bisa memangkas emisi amonia sebanyak 56%. Nah, bagaimana peternak menanggapi latihan toilet untuk sapi? Berikut Peter Appleton, peternak sapi di Sussex, di Inggris Selatan. Dari pengalamannya, melatih sapi adalah sesuatu yang bisa saja dilakukan. It's absolutely possible to train cows. They're pretty smart. They respond very readily. Jelas dimungkinkan untuk melatih sapi. Mereka cukup pintar. Mereka tahu bagaimana mencari makanan. Mereka berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain bila mereka tahu akan ada makanan di lokasi yang baru. Appleton mengatakan dalam skala kecil, mendorong sapi untuk kencing di jamban khusus relatif mudah dilakukan. Tapi akan menjadi tantangan tersendiri bagi para peternak yang memiliki puluhan atau bahkan ratusan sapi, dan sebagian besar dari sapi-sapi ini lebih sering berada di tempat terbuka. On first glance, it sounds quite bonkers, but actually it's a realistic proposition, probably more realistic. Sekilas, ini gagasan yang cukup gila, tapi sebenarnya realistis. Akan lebih realistis untuk diterapkan jika sapi hidup di kandang, bukan di tempat terbuka. Tantangan terbesar menurut saya adalah investasi infrastruktur. Tidak ada formula jitu untuk mengatasi amonia dan emisi karbon dari aktivitas peternakan dan pertanian. Terlepas dari itu semua, pembuatan jamban untuk sapi bisa membantu mengurangi emisi tersebut. Memang inilah salah satu tantangannya, meningkatkan skala sehingga bisa diterapkan di lapangan. Namun ilmuwan seperti Lindsay Matthews meyakini latihan toilet dengan tujuan memangkas emisi gas rumah kaca bisa diterapkan untuk skala besar. Our plan is to have this training procedure automated. With animals that go out to pasture, I still think the most practical. Dalam rencana kami, prosedur pelatihan harus dilakukan secara otomatis. Untuk sapi-sapi yang lebih banyak berada di tempat terbuka, langkah paling praktis adalah dengan menggabungkan prosedur urinasi ini dengan aktivitas pemerasan susu yang biasanya dilakukan 2 kali per hari. Dengan begitu, tak perlu ada infrastruktur tambahan di lapangan, dan tentu saja ini lebih menguntungkan dari sisi biaya bagi para peternak. Demikian pendengar, majalah udara BBC News Indonesia kali ini. Saya Muhammad Susilo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Perkembangan berita dari Indonesia dan mancanegara, serta berbagai artikel lain dapat Anda ikuti di bbcindonesia.com. Demikian Dunia Pagi ini. Saya Pijar Anugrah, undur diri. Salam.